Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan asas sumber serta susunan hierarki hukum peradilan agama dalam mata kuliah Hukum Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan dosen mata kuliah yakni Bapak Ahmad Sukron SHMH. Sebelum itu, perkenalkan diri saya. Nama saya Salwa Berliana dengan NIM 20742011001507, Fakultas Hukum semester 6A Universitas Merdeka Pasuruan. Langsung saja masuk pada poin A, yakni asas-asas hukum peradilan agama. Apa saja asas-asas hukum peradilan agama? Jika dilihat, asas hukum peradilan agama terdiri dari 9, yakni poin pertama asas personalitas keislaman, 2 asas sederhana, cepat dan biaya ringan, 3 asas kebebasan, 4 asas persidangan terbuka untuk umum, 5 asas wajib mendamaikan, 6 asas legalitas dan equality, 7 asas aktif memberi bantuan, 8 asas tidak boleh menolak perkara alasan tidak jelas, dan 9 asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis. Dan selanjutnya, kita masuk pada poin sumber hukum peradilan agama. Pada hukum sumber hukum peradilan agama, yakni ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, hukum Islam dari Al-Quran dan Hadis. 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Selanjutnya ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Selanjutnya ada Jurisprudensi, ilmu pengetahuan hukum dalam kitab fikih, hukum positif yang berkaitan dengan tugas dan wewenang. Dan selanjutnya juga yang tertera pada layar berikut. Adapun poin susunan hierarki di peradilan agama. Seperti yang kita lihat pada poin A, kekuasaan kehakiman, terdapat sebuah tabel atau susunan yang dimana kekuasaan kehakiman berada pada kekuasaan yang paling tinggi dan di bawahnya disusul dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di bawahnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat 4 peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tun. Masuk pada poin B, perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Di sini terdapat pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dilakukan tahap pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dari di bawah kekuasaan Departemen Agama. Yang kedua, organisasi, administrasi, dan finansial Badan Peradilan Agama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, pengalihan tersebut dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Dengan demikian, kita masuk pada poin C, yakni akibat peralihan. Poin yang pertama, semua pegawai Direktorat Pembinaan PA pada Departemen Agama menjadi pegawai Dijen Badan PA dan MA. Yang kedua, pegawai PA dan PTA menjadi pegawai MA. Dan yang ketiga, semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan PA Departemen Agama menduduki jabatan pada Dijen Badan PA dan MA. Dan yang keempat, semua aset milik barang inventaris di PA dan PTA beralih menjadi aset milik barang inventaris Mahkamah Agung. Lanjut, kita masuk pada poin D, yakni poin D adalah tempat kedudukan. Tempat kedudukan meliputi, yakni poin A, pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Poin kedua, pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Dan poin yang terakhir adalah Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. Masuk lagi pada
Poin E, susunan Badan Peradilan Agama Pengadilan Tingkat Pertama. Pada pengadilan tingkat pertama, kita akan menjumpai pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir. Dibentuk dengan undang-undang, susunan PTA terdiri atas pimpinan atau ketua dan wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pada poin selanjutnya yakni kewenangan PA. Pada kewenangan PA ini bertugas memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Lanjut, pada pengadilan tingkat banding, yakni pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir. Dibentuk dengan undang-undang, lalu susunan PTA terdiri atas pimpinan, ketua dan wakil, hakim anggota atau hakim tinggi, panitera, sekretaris, dan kewenangan PTA memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan PA di tingkat banding. Lalu untuk poin yang terakhir pada pengadilan tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat kasasi. Susunan MA terdiri dari pimpinan, ketua, 2 wakil ketua, beberapa ketua muda. Yang kedua ada hakim anggota atau hakim agung, panitera, dan sekretaris. Lalu, kewenangan Mahkamah Agung pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yakni berisi tentang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung, yakni menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Dan dalam penjelasan tersebut, yakni menutup akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga Anda dapat memahami dan dapat diterima penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.